Baik lagi di Sleep Podcast, podcastnya anak DKV. Masih bersama saya, Yoga Pratama selaku host pada pertemuan kali ini. Dan di samping saya ini yaitu ada Bapak Devi, mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Ya, terima kasih Mas Yoga. Saya Devi Dwi Kurniawan, dosen manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Ahmad Sri Kampus Batang. Dalam kesempatan ini yang akan menjadi narasumber dalam kegiatan podcast teman-teman mahasiswa DKV. Oke, masuk ke bagian pertanyaan ini ya Pak. Menurut Bapak nih, cara mendapatkan beasiswa itu bagaimana sih Pak? Cara mendapatkan beasiswa tentunya yang paling perlu dipersiapkan oleh mahasiswa tentunya niat, kemudian dilengkapi dengan kesungguhan dalam menyiapkan segala kelengkapan berkas untuk pendaftaran administrasi dan sebagainya, Mas. Oke, mungkin berkas-berkasnya berkas-berkas atau ijazah, sertifikat atau gimana itu Pak? Oke, kalau kaitan berkas yang kaitan ijazah mungkin semua mahasiswa memiliki ya dan Iya, sebagainya. Tapi yang paling penting untuk menunjukkan bahwa saudara atau teman-teman yang lain itu memiliki keunggulan atau bakat, tentunya ada persyaratan administrasi lain berupa misalnya sertifikat kemampuan bahasa atau biasanya yang disebut TOEFL dan sebagainya, Mas. oke. Menurut Bapak nih, ada nggak sih tips-tips untuk mendapatkan beasiswa? Nah, tentunya untuk tip untuk mendapatkan beasiswa, tentunya kita harus sering berselancar di Google mencari tentang informasi-informasi beasiswa karena semua beasiswa yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta itu biasanya selalu dipublish melalui media internet dan sebagainya, baik di website resminya pemerintah atau dalam hal ini ya biasanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dari swasta misalnya dari perusahaan-perusahaannya langsung dan sebagainya itu biasanya langsung memberikan informasi di Media websitenya sosial. dan sebagainya atau media Iya. sosialnya. Tapi kan kalau menurut pengalaman saya ini Pak, di website itu kan yang masukin bukan satu atau dua orang. Kan biasanya nge-lag itu. Iya. Bagaimana itu cara mengatasinya Pak? Atau kita datang ke kampusnya langsung atau ada cara-cara yang lain? Oke, biasanya kalau untuk mencari selain itu mencari informasi itu bisa melalui misalnya informasi dari kakak-kakak tingkat sebelumnya maupun dosen pengajar di universitas yang bersangkutan dan sebagainya itu biasanya kita memperoleh informasi-informasi terkait beasiswa dan sebagainya. Selain kita juga mencari informasi di media sosial maupun di websitenya langsung dan sebagainya. Itu mungkin seperti itu, Mas. Oke. Menurut Bapak nih, keuntungan yang kita dapat ketika kita mendapatkan beasiswa itu apa sih Pak? Keuntungannya sangat banyak sekali ya kalau ketika kita di dalam belajar atau dalam menempuh pendidikan di perkuliahan itu ditopang dengan beasiswa, tentunya kita belajar akan merasa baik ya karena kita tidak dibebani lagi untuk memikirkan mengenai biaya pendidikan dan sebagainya. Iya. Selain itu juga kita ketika menempuh pendidikan dengan beasiswa, kita juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakat kita, keterampilan kita untuk lebih tereksplor dengan baik yang nantinya diharapkan kemampuan-kemampuan itu dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pengembangan diri maupun pengembangan lingkungan sosial dan sebagainya gitu. Oke. Lanjut nih Pak. Bagaimana sih kita kan sebagai mahasiswa agar dapat mendapatkan beasiswa? Atau kita harus melakukan cara apa sih Hmm. agar kita dapat mendapatkan beasiswa? Oke, untuk mendaftar beasiswa tentunya pertama uh, menunggu informasi beasiswa apa sih yang dibuka dalam periode tersebut dan sebagainya. Kemudian Oke. setelah mengetahui bahwa ada informasi beasiswa yang dibuka, kemudian mahasiswa itu langsung menyiapkan berbagai berkas administrasi. Kemudian setelah daftar melalui berkas dan administrasi, kemudian mahasiswa sambil menunggu tentang waktu dalam pelaksanaan tes beasiswa tersebut harus menyiapkan diri dengan persiapan belajar dan sebagainya seperti itu. Oke. Kan kita di kampus Unis nih Pak.
setahu saya Bapak kan udah lama di UNIS, mungkin Bapak udah paham lah beasiswa di UNIS. Sebenarnya di UNIS itu ada beasiswa apa saja sih Pak? Kalau yang dari pihak eksternal ya kayak pemerintah maupun dari swasta itu sebenarnya memang ada beasiswa Mas ya untuk proses mahasiswa yang saat ini lagi menempuh S1. Hanya saja mungkin biasanya kuotanya itu tidak terlalu banyak. Kemudian Oke, ditambah sosialisasi yang diberikan oleh pihak kampus memang belum menjangkau seluruh mahasiswa mungkin ya karena mungkin keterbatasan kuota yang ada yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta untuk universitas kita sehingga mungkin hanya orang-orang tertentu yang mungkin sudah dianggap layak atau mewakili nanti yang diajukan untuk beasiswa tersebut. Sebenarnya selain itu juga ada beasiswa internal ya dari yayasan dan sebagainya. Hanya saja beasiswa itu hanya diperuntukkan bagi yang mahasiswa-mahasiswa memang benar-benar tidak mampu. Misal oke, ditunjukkan oleh surat keterangan tidak mampu dari desa dan sebagainya seperti itu, Mas. oke. Kan itu kan sebenarnya ada Pak, beasiswa yang harus moto rumah gitu. Hmm, Menurut Bapak setuju nggak sih Pak? Kan biasanya ada tuh orang yang moto rumah saudaranya atau rumah tetangganya gitu kan buat eh, ngapusi lah intinya. oke. Sebenarnya kalau beasiswa seperti itu yang memang mensyaratkan apakah benar mahasiswa tersebut berasal dari keluarga tidak mampu atau tidak itu biasanya dapat diakses atau dilihat beberapa komponennya. Yang pertama memang dari administrasi, misal apakah benar sih mahasiswa tersebut benar dari keluarga tidak mampu yang ditujukan dari surat keterangan dari pihak pemerintah desa misalnya. Oke. Kedua, bisa dicek lagi secara sosial secara website misalnya apakah benar sih mahasiswa tersebut berasal dari keluarga yang memperoleh bantuan dari pemerintah pusat. Kan bisa Iya, dicek di Kemensos dan sebagainya gitu kan apakah masuk iya, PKH ataukah masuk bantuan lain dan sebagainya. iya. Nah, kemudian terkait dengan kelayakan tempat huni atau rumah itu biasanya itu juga perlu dilakukan oleh pihak kampus atau supervisi dari kampus untuk mengecek secara pasti benar nggak memang mahasiswa itu sesuai dengan eh, syarat-syarat yang telah diajukan secara administrasi, benar nggak dari berkeluarga yang tidak mampu dan sebagainya. Untuk mengantisipasi tidak dijumpai ternyata mahasiswa tersebut berasal dari keluarga yang mampu misal dan sebagainya. Itu artinya Oke. bisa dilihat dari beberapa tahap yang dilakukan. Artinya memang perlu dilakukan supervisi untuk mengecek kelayakan dari pendaftar beasiswa tersebut. Oke, berarti kita harus turun langsung mungkin ya, Pak? Ya, dari Cara pihak kampus satu-satunya. maupun dari biasanya pihak kampus itu sudah mewakili dari pihak pemerintah ya yang Iya. ditunjuk untuk melakukan supervisi ke eh, tempat tinggal mahasiswa yang bersangkutan. Oke. Balik lagi di Sleep Podcast, podcastnya anak di cafe. Melanjutkan yang tadi nih, Pak. Kan di brosur UNIS ini kan ada info tentang beasiswa. Salah satunya ada beasiswa KIP kuliah dan beasiswa prestasi dan PPA. Perbedaan dari beasiswa tersebut itu apa sih, Pak, sebenarnya? Oh ya. Nah, untuk KIP itu sebenarnya memang diperuntukkan sesuai yang syaratan tadi ya, yang memang kelayakan dari mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Itu yang tadi dilakukan dari administrasi misalnya surat keterangan tidak mampu dari desa, kemudian terkait dengan apakah memang berasal dari keluarga penerima bantuan dari pemerintah, kemudian apakah kelayakan secara tempat tinggal itu memenuhi dan sebagainya itu biasanya memang untuk mahasiswa KIP karena KIP sendiri kan kartu Indonesia Pintar gitu ya Iya. untuk itu. Nah, sedangkan untuk PPA itu biasanya lebih diberikan kepada mahasiswa yang memiliki potensi secara akademik, Oke. prestasi secara akademik biasanya memang PPA ini juga
diberikan saat ketika mahasiswa itu telah berstatus menjadi mahasiswa. Sedangkan KIP biasanya diberikan oleh mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Mungkin Bapak ada motivasi agar siswa tersebut dapat semangat mengambil beasiswa tersebut, Pak? Oke, yang tentunya syarat yang paling gampang untuk meroleh itu pertama yaitu ya ditunjukkan secara akademik ya untuk mahasiswa beasiswa PPA itu karena yang dibicarakan secara kemampuan akademik ditunjukkan kemampuan akademik yang ditunjukkan melalui pencapaian akademik belajarnya di kartu hasil studi mahasiswa di setiap Oke. semesternya itu. Nah, kalau mencapai IPK sesuai yang dipersyaratkan, mungkin bisa untuk mengikuti beasiswa tersebut. Selain itu, dukungan dari syarat-syarat lain, misalnya sertifikat kemampuan bahasa, maupun sertifikat organisasi, maupun kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti, itu bisa dilampirkan. Termasuk mungkin kegiatan teman-teman di kafe saat ini itu bisa menjadi tambahan nilai poin plus untuk nanti dalam mengikuti beasiswa itu, Mas. Widih. Menurut Bapak nih, kalau kita mendapatkan beasiswa itu kita harus pinter apa enggak sih, Pak? Tidak harus ya, tidak harus pinter ya, karena saya sendiri pun mengikuti beasiswa itu tidak sangat pintar sekali. Karena kemungkinan beasiswa itu lebih menurut saya ya, lebih bagaimana persiapan yang matang, yang cukup untuk mengikuti beasiswa tersebut. Artinya walaupun kita tidak memiliki kemampuan secara akademik yang bagus, tapi kan kita menyiapkan itu dengan sangat baik, misalnya mempelajari tentang berbagai persyaratan yang harus dilengkapi dan bagaimana proses seleksi itu dilakukan, kemudian kapan sih waktu-waktu dalam proses beasiswa itu dibuka, itu juga sangat penting. Kadang kita itu terlambat dalam memperoleh informasi sehingga menjadikan kita tidak siap ketika memang beasiswa itu nanti sudah dilakukan proses pembukaan beasiswa gitu, Mas. Oh, gitu. Dari semua cara untuk meraih beasiswa nih, Pak, sebenarnya kenapa sih kita harus mendapatkan beasiswa tersebut? Kenapa kita harus memperoleh beasiswa? Karena pertama dengan beasiswa akan menjadikan kita dapat belajar dengan lebih baik. Karena Ya, kita tidak perlu memikirkan lagi bagaimana sih kita membiayai pendidikan kita dan bagaimana sih kita dalam menjalani proses perkuliahan kita ke depan dan sebagainya. Artinya dengan beasiswa akan menjadikan kita dapat belajar dengan baik dan kita dapat menggali kemampuan-kemampuan secara maksimal yang nantinya dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat lebih luas seperti itu. oke. Tapi kan itu IPK-nya harus konsekuen kan? Ya. Misal kalau kumlot, kumlot terus gitu kan? Ya, ya tidak harus kumplot ini ya, tapi sesuai yang dipersyaratkan pada umumnya beasiswa itu mensyaratkan minimal IPK biasanya kan yang sering dilakukan di berbagai persyaratan itu ada 3,5 yang penting melebihi itu enggak apa-apa, enggak harus kumplot 3,7 ke atas dan Gitu. sebagainya enggak harus itu, Mas. Yang penting sudah masuk kriteria. Kriteria itu yang paling penting untuk Oke, proses oke. pendaftaran Kalau tahap awal. semisal kita nggak masuk kriteria, apakah beasiswa itu bisa dicabut dari pemerintahannya mungkin, Pak? Tidak, tidak langsung seperti itu bisa dicabut, tapi selama memang kita bisa menunjukkan kemampuan kita di hal-hal lain juga masih dipertimbangkan. Misalnya ketika kita tidak Oke. fokus misalnya akademik sehingga IP-nya tidak terlalu baik ya atau dari sebelumnya, tapi ternyata kita memiliki prestasi cakupan lokal, daerah maupun nasional maupun internasional itu juga pasti tetap akan diberikan beasiswa tersebut, Mas. Oke. Menurut Bapak nih, sepenting apa sih kita mendapatkan beasiswa itu? Dengan beasiswa kita akan menunjukkan bahwa kita itu merupakan mahasiswa pilihan yang memang Oh iya, memang sangat sih. layak untuk diberikan bantuan untuk pengembangan diri dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Oh iya.